Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 193. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya di sana kita disajikan pertarungan tag team antara Noritoshi dan Maki melawan Naoya versi Roh Terkutuk. Kerjasama Maki dan Noritoshi sukses mendesak Naoya, tapi kemudian terungkap kalau bentuk roh terkutuk cacing Naoya saat ini masihlah merupakan rahim terkutuk. Hingga akhirnya ketika Maki dan Noritoshi mengira mereka telah menghabisi Naoya, Naoya tiba-tiba muncul dengan bentuk sempurnanya dan menyerang Noritoshi. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter kali ini masih Sakurajima Colony pada part ketiga. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah Noritoshi terkena pukulan Naoya, ternyata di sini Noritoshi masih hidup. Bukan karena serangan Naoya lemah, melainkan karena Noritoshi masih sempat menggunakan teknik kutukan darahnya untuk bertahan. Menurut Noritoshi, jika dirinya terlambat sedikit saja untuk mengaktifkan tekniknya, bisa dipastikan saat ini Noritoshi sudah mampus. Menyadari kalau saat ini situasi sudah sangat berbahaya, Noritoshi pun langsung mengaktifkan teknik Flowing Red Scale miliknya untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Sementara itu, di saat yang sama Naoya langsung melesat kembali berniat menghabisi Noritoshi. Namun di sini Maki pun juga kembali join ke dalam pertarungan dan lagi kombinasi Maki Noritoshi berhasil menghentikan pergerakan Naoya. Maki berniat menebas Naoya, namun Naoya berhasil menangkisnya dengan berputar. Di tengah pertarungan, Maki pun memberitahu Noritoshi kalau roh terkutuk yang mereka lawan ini adalah roh pendendam dari Naoya Zenin. Tapi di sini Naoya pun kemudian berkata kalau dirinya bisa memperkenalkan dirinya sendiri. Mendengar Naoya berkata seperti itu, Noritoshi semakin dibuat bingung karena roh pendendam Naoya saat ini masih memiliki ego yang cukup kompleks. Noritoshi bergumam kalau roh terkutuk Rika Orimoto malah jauh lebih masuk akal dibanding Naoya. Yang menarik dari perkataan Noritoshi itu artinya menandakan meskipun seorang penyihir bisa bangkit kembali menjadi roh pendendam, hal itu bukan semata-mata si penyihir tersebut bisa kembali hidup dalam bentuk yang berbeda, melainkan kesadaran dan ego mereka pun juga dipertaruhkan, karena bisa saja penyihir yang bangkit kembali tersebut menjadi roh terkutuk sepenuhnya tanpa memiliki kesadaran ataupun ingatan ketika dirinya masih manusia. Jadi sepertinya dari perkataan Noritoshi, kondisi Naoya yang saat ini masih bisa mempertahankan egonya merupakan kasus yang cukup spesial. Walaupun kalau kalian lihat pada chapter sebelumnya, kondisi mental dan kesadaran Naoya pun juga tidak sepenuhnya stabil, karena dirinya kadang meracau tidak jelas. Jadi menurut Mimin sih mungkin semakin kuat ego dan kemampuan seorang penyihir semasa hidup, hal tersebut akan mempengaruhi kesadaran mereka setelah menjadi roh pendendam. Apakah mereka masih memegang kendali atau tidak? Karena contohnya Naoya, ketika masih manusia, Naoya jelas merupakan seorang shaman yang kuat. Egonya pun juga sama kuat. Maka dari itu tak heran saat dirinya menjadi roh pendendam, Naoya masih mempertahankan kesadarannya cukup tinggi. Contoh lainnya ada Sukuna. Sebelum menjadi roh pendendam, Sukuna juga dikenal sebagai shaman yang sangat hebat. Jadi mungkin itulah alasan mengapa ketika menjadi roh pendendam, Sukuna bisa mempertahankan kepribadiannya seperti saat masih hidup. Bahkan GG menyebutkan kalau Sukuna masih menyimpan ingatannya ketika ia masih menjadi manusia. Jadi sepertinya semakin tinggi kualitas seorang shaman ketika masih hidup, maka ketika menjadi roh pendendam, kesadaran mereka akan semakin tinggi juga. Mimin jadi membayangkan, mungkin jika Gojo dibunuh tidak menggunakan energi kutukan, Gojo bisa saja bangkit menjadi roh pendendam yang setingkat dengan Sukuna atau malah lebih tinggi lagi. Sementara untuk Rika, Mimin tidak bisa beropini banyak karena kemunculan roh terkutuk Rika ini secara tidak langsung disebabkan oleh Yuta sendiri yang terus mengutuk kematian Rika. Nah, terlepas dari itu, lanjut cerita, berhubung kesadaran Naoya dalam bentuk rohnya ini cukup tinggi, Naoya pun bisa menggunakan teknik kutukannya. Di sini Naoya membekukan beberapa frame dari udara dan memukulnya sehingga meledak. Naoya pun lolos dari sasaran Maki dan Noritoshi. Sementara Noritoshi berpikir kalau Naoya mencoba untuk kabur, namun Maki langsung menyanggah dugaan tersebut karena saat ini justru Naoya sedang mengambil ancang-ancang untuk mencapai kecepatan maksimumnya. Mengetahui hal tersebut, Maki dan Noritoshi pun bersiap untuk menghadapi serangan Naoya.
Sementara itu di sisi lain, ketika masih menjadi manusia saja, jika tidak menghitung Gojo, Naoya dengan teknik kutukannya merupakan syaman tercepat di era ini. Tapi berhubung saat ini Naoya sudah menjadi roh terkutuk, Naoya pun mendapatkan banyak peningkatan, terutama dalam tubuh roh terkutuknya yang tak mungkin bisa ia lakukan ketika dalam tubuh manusianya dahulu. Di sini roh terkutuk Naoya memiliki semacam penghisap udara di tubuhnya seperti pesawat terbang, sehingga membuat Naoya bisa menjadi jauh lebih cepat lagi dibandingkan tubuh manusianya dahulu. Dan berikutnya, tak lama kemudian, kecepatan Naoya pun berhasil menyentuh angka 3 Mach atau sekitar 3.700 km per jam. Merupakan kecepatan supersonik yang lebih cepat daripada suara. Dan dengan kecepatan yang sebegitu gila, tanpa basa-basi, Naoya pun langsung menyerang Maki. Lalu di panel berikutnya kita hanya diperlihatkan Maki yang telah tersungkur di tanah tanpa sempat berbuat apapun. Apakah Maki mati? Apakah Maki kalah? Jawabannya bisa kalian lihat pada gambar. Meskipun Maki terluka cukup parah, tapi di sana terlihat kalau mata Maki masih menyorot tajam pada Naoya. Memang kemungkinannya ada dua, entah Maki syok karena serangan tersebut terlalu cepat atau saat ini Maki masih mengukur kekuatan Naoya. Dan terlepas dari itu, dengan fakta tubuh Maki masih utuh saja, itu sudah sangat tidak masuk akal. Ditabrak oleh sesuatu sebesar manusia dengan kecepatan 3 Mach, hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan tubuh manusia. Jadi semakin mempertegas jika dari segi kekuatan fisik, Maki benar-benar tak tertandingi. Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang bagaimana Maki akan comeback. Karena menurut Mimin, di sini Maki masih belum tumbang. Terlihat cukup jelas dari sorot matanya. Maki seakan masih mengukur kecepatan Naoya. Jadi mungkin Maki akan kembali menantang Naoya dan mengalahkannya dalam kecepatannya sendiri seperti sebelumnya. Dan kembali menegaskan pada Naoya siapa orang yang berdiri di puncak. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.